Tapi kalau dibaca balik BAP tersebut, ya bahwasannya saya bukan otak di balik itu semua, Yang Mulia. Anda menangkap orang yang salah, yang seharusnya berdiri di sini dan mendapatkan hukuman yang lebih pantas daripada itu, ya bukan saya. Tetapi balik, kita law by the books. Balik ke buku hukum persidangan begitu ya. Di 407 itu tidak ada bunyi bahwa dia itu harus mati. Begitu. Oh my God, you are the Muncul Saudara, bukan? biar saudara Muncul. saja. Ya, betul. Biar dia dulu yang pertama. Maaf, Pak Gio, ini Pak Muncul yang saya panggil. Oh, Tidak, Pak. Silakan Pak, biar saudara partner mitra saya Pak yang duluan Pak. Oh baik. Seperti itu. Pak Gio silahkan sampaikan tuntutan Jadi ini banding yang pengen tenang ya, saudara. diajukan. Hal yang benar meledak semua mati ya, berkasus kita mati. selamat siang Yang Mulia. Mohon maaf sebelumnya. Tenang. Bisa per- suara 3. Tidak perlu gemetar ya. Ikuti alurnya saja ya. Baik, Pak, saya Ini sudah berusaha dengar. untuk di persidangan kali ini, Pak. Sudah terdengar Yang Mulia. Sudah. Silakan. Oke, mohon maaf Yang Mulia, sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah salah satu dari tim pembela saudara terdakwa Goldie Metro. Dan sekali lagi kami dari pihak terdakwa mengucapkan terima kasih yang dikarenakan dari pihak DOJ mengabulkan permintaan banding ataupun gerasi kami. Yang pertama Yang Mulia, di persidangan sebelumnya kita semua sudah mengetahui bahwa terdakwa yang bernama Goldie Metro untuk hukumannya sudah diputuskan mati. Yang dimana menurut pihak kami di sini Yang Mulia ada beberapa kejanggalan di sini Yang Mulia, begitu. Yang dimana terdakwa di sini mengakui segala perbuatannya, tapi Yang Mulia, menurut kami harus ada beberapa hal dan perihal yang harus digarisbawahi. Dia itu bukanlah otak ataupun dalang dari segalanya atas hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada Aman, Pak. terdakwa kami ini, begitu. Iya, betul, Pak. Jadi mohon dikoreksi lagi Yang Mulia, dikoreksi lagi dari BAP-nya juga diperiksa kembali. Di sini terdakwa Goldie Metro, klien saya ini sudah bersifat kooperatif dan mengakui segala perbuatannya, tapi mohon digarisbawahi Yang Mulia. Walaupun ada tuntutan yang sesuai dengan pasalnya menjatuhkan dia hukuman penjara seumur hidup ataupun mati, ya tetapi di sini menurut kita dia sudah bersifat kooperatif. Sudah bersikap dengan kemauan dari tim jaksa penuntut umum, jawabannya dia mengakui segalanya, tapi di garis bawahi itu tadi Yang Mulia, pembelaan kami tadi begitu. Dia sudah mengakui segalanya. Mungkin ada beberapa kesalahan dari pihak kami, mungkin sedikit ngotot akan sesuatu hal yang seharusnya tidak terjadi di ruang persidangan Yang Mulia, begitu ya. Jadi kita cuma mohon dipertimbangkan. Jikalau misalnya memang ada keraguan, itu dipertimbangkan lagi begitu Yang Mulia ya. Karena sepengetahuan saya, selama ini saya banyak klien membela, di persidangan itu tidak bisa menambah hukuman seseorang, yang bisa itu hanya mengurangi. Jikalau memang ada beberapa pasal-pasal tertentu sesuai dengan fungsi dan kegunaannya, begitu. Memang benar, ada salah satu pasal, salah satu klien saya ini yang bernama Goldie Metro itu memang ada tervonis atas tindakannya itu, tervonis hukum penjara seumur hidup atau terpidana mati, kan begitu Yang Mulia. Tapi ya mohon untuk pertimbangannya, sekali lagi saya sampaikan bahwa dia ini adalah bukan dalang dari balik semua aksi yang dia lakukan, begitu. Bahkan mohon dipertimbangkan sekali lagi Yang Mulia, apakah ada memang bukti ya yang mungkin tidak bisa kita ungkit lagi di persidangan gerasi ataupun banding kali ini, bahwa tidak adanya korban yang memang benar-benar dia bunuh. Dalam arti kata tidak ada korban meninggal dunia dari semua aksi yang dilakukan saudara klien kita ini yang bernama Goldie Metro, begitu Yang Mulia. Ya, jadi mohon agak disimak lagi BAP-nya juga dari pihak JPU, apakah mau diulangi lagi, ditumpahkan lagi di sini untuk dibacakan semua tuntutan kepada klien kami yang bernama saudara Goldie Metro ini. Boleh kita telah bersama lagi, kita koreksi satu sama satu, lain satu sama lain. Jadi biar kita dapat titik tengahnya, karena kami merasa sedikit ada keraguan keputusan hakim di persidangan sebelumnya yang dimana Goldie Metro ini divonis untuk terpidana mati, begitu Yang Mulia. Mungkin dari pihak
kami terdakwa, mungkin saya selaku pembela untuk awal persidangan ini saya hanya ingin menyampaikan itu yang mulia. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih yang mulia. Izin kembali ke tempat. Baik, silakan diizinkan. Atas waktu yang tempat dari jaksa penuntut Pak Will dipersilahkan untuk menanggapi apa yang disampaikan dari pengacara Pak Goldi Metro. Silakan. Ya, of course. Saya dengan berkas yang saya dapat dari tim saya itu bahwa Goldi Metro dikenakan hukuman maksimal yaitu hukuman mati atau tahanan Bolingbroke selama-lamanya. Sir, Seperti dulu, Sir. itu. Saya mau ada catatan, Sir. Instruksi yang mulia agak Pardon? sedikit berisik tadi di tempat saya yang mulia, mohon maaf bisa diulangi dari JPU-nya. Instruksi yang Ya. mulia, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya. Oke. Silakan dari JPU diulangkan lagi dari awal. Ya, untuk tuntutan itu kami selaku jaksa, tim jaksa penuntut umum, kita akan menaruhkan hukuman yang paling berat yaitu hukuman mati atau penjara hidup-hidup selama-lamanya. Seperti itu dari tim kami. Itu atas dasar dia telah melakukan beberapa kali kidnapping dan juga mengganggu ketentraman dari White House yang dimana itu adalah tempat presiden dan juga DOJ bekerja. Seperti itu sangat berat menurut kami. Dan di sini saya tidak ada perubahan dari tuntutan kami seperti itu. Seperti yang kita sampaikan di sidang pertama dan sidang kedua, yaitu hukumannya semaksimal mungkin. Sekian, terima kasih. Hakim, terima kasih. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya. Dari kuasa hukum Pak Goldi Metro ada lagi yang ingin menanggapi dari pernyataan jaksa penuntut? Ada yang mulia, izin maju ke depan yang mulia. Silakan. Misalnya ada yang mau Maju saya ke depan. tanggapi yang mulia. Baik yang mulia. Yang pertama yang saya tanggapi dari jaksa penuntut umum tadi yang mulia ya, yang dimana mereka juga berdasarkan BAP dari penyidik. BAP dari penyidik dimasukkan ke kejaksaan untuk lihat semua berkasnya dan berkasnya sudah bisa layak dipersidangkan, makanya kita di sini. Maksud saya itu begini yang mulia, dari JPU tadi mengatakan bahwa saudara ataupun klien saya ini yang bernama Goldi Metro dikenakan hukuman maksimal mati ataupun penjara seumur hidup. Dia telah melakukan kidnapping dan mengganggu ketenangan di White House, yang dimana notabene bahwa tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat yang memang seharusnya sangat sulit untuk disentuh oleh orang-orang yang biasa ataupun penjahat-penjahat icikiwir begitu ya, ataupun DJ balon ya Pak ya. Jadi begitu maksud saya yang mulia. Jadi maksud saya begini, memang benar adanya bahwa di sini klien saya memang mengakui bahwa dia memang melakukan hal tersebut begitu. Tetapi memang dia juga terkena pasal yang memang sebenarnya begitu ada di mana yang dituliskan di pasal yang disebutkan oleh JPU di persidangan sebelumnya, bahwa terdakwa tersebut dikenakan hukuman penjara seumur hidup ataupun mati. Terkena pasal itu begitu. Memang iya, tapi di sini yang saya tarik garis besarnya bahwa dia sudah bersifat kooperatif, bahwa dia sudah bersikap mengatakan semuanya sesuai dengan fakta, mengiyakan semua perkataan saksi, tidak mempersulit pekerjaan dari beberapa pihak instansi begitu yang mulia. Dan satu lagi yang perlu kita garis bawahi adalah dia ini bukan dalang dari segalanya begitu, bahwa ada orang di balik ini semua gitu. Orang di balik ini semua itu adalah yang kita ketahui adalah bos-bosan dia begitu. Memang kita tahu ini klien ataupun klien saya ini ataupun terdakwa ini bernama Goldi Metro ini memang salah, memang benar adanya. Dengan beberapa bukti, dengan didatangkannya beberapa saksi yang sudah disumpah di persidangan-persidangan sebelumnya, memang benar. Tetapi untuk hukuman divonis mati menurut kita ada kekeliruan di situ. Tapi juga agar tidak ada kesalahpahaman ya, karena juga baru hari ini sidang ini terbuka, saya rasa untuk BAP-nya dibacakan lagi sekali lagi untuk secara terbuka dan kita telah satu persatu seperti yang saya katakan sebelumnya yang mulia begitu.
Ya, jadi maksud saya itu yang mulia secara kita telah seksama begitu karena ini dari klien saya ini yang namanya mati begitu yang mulia ya. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan balik to poinnya itu yang pertama itu adalah sebelumnya baik ya. Saya tanggapi terlebih dahulu untuk permintaannya agar tidak memakan waktu juga. Baik yang mulia. Maka saya jelaskan terlebih dahulu persidangan banding itu tidak menjelaskan fakta kembali. Jadi tidak perlu diungkapkan dari BAP tersebut. Tapi untuk pengajuan banding ini yaitu permintaan dipertimbangkan kembali, saya akan lakukan seperti bagaimana mestinya. Oke, baik. Silakan dilanjutkan. Bagaimana yang mulia? Silakan dilanjutkan. Ya, maksud saya itu dibacakan sekali lagi itu supaya kita bisa mentelaah, bukan berarti kita harus mengulangnya dari awal. Hanya seperti terdakwa ini terkena pasal ini begitu yang mulia. Yang dimana notabene bahwa dia ini adalah bukan dalang dari pelaku utama begitu. Dan dia juga bersifat kooperatif dan mengakui segala hal yang terjadi pada waktu tersebut begitu. Siapa bosnya, siapa ininya. Saya rasa dia mengakui segala hal yang diinginkan dari penyidik, JPU, dan juga tidak mempersulit yang mulia begitu kan untuk memvonis sebenarnya. Makanya kami mengajukan banding bahwa sedikit ada kerancuan dan keraguan di sini karena dia bukanlah dalang dari segala dalang atas semua aksi yang sudah disebutkan ditumpahkan BAP-nya di persidangan sebelumnya. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan yang mulia. Oke, Saudara Mehmet. Iya. Nanti bilang interupsi kamu minta istirahat 10 menit ya. Kenapa memang? Mintanya 10 menit. Oke. Baik yang mulia, bagaimana yang mulia? Ya, bisa ya? Bisa. Minta bilang 10 menit terhadap alasan apa. Untuk permintaan mengenai pembacaan ulang BAP, saya mungkin instruksi yang mulia, mungkin tidak usah BAP yang mulia ya. Mungkin hanya sekedar pasal apa-apa saja yang dia terkena dan diponis hukuman mati. Mungkin kita bisa koreksi lagi dan menelaah secara seksama. Mungkin itu yang mulia. Kalau BAP menurut saya terlalu panjang ya, BAP-nya semua dibacai begitu ya. Untuk BAP yang dituntutkan dari jaksa penuntut yaitu 407, betul ya Pak Wil ya? Ya betul di pasal itu karena dia sudah seperti yang kita ketahui bersama di sidang pertama dan kedua itu sudah disebutkan gitu Pak. Untuk detailnya silakan. Apa mungkin dari pengacara Pak Goldi Metro ingin waktu sebentar untuk menelaah semua dari BAP yang sudah diterangkan? Tidak yang mulia. Mungkin saya rasa cukup. Mungkin hanya tuntutan terakhir saja yang diponis mati. Mungkin itu bisa dibacakan sekali lagi supaya terdakwa di sini juga bisa mendengar dan itu juga bisa menjadi pertimbangan juga untuk dia karena di sini kami sebagai pembela kan membela seluruh yang bisa kami bela terhadap klien kami. Keadilan seharusnya dia dapatkan kan begitu kan. Dan kami juga tidak membenarkan apa yang dia lakukan dan kami juga di sini selaku sebagai kuasa hukum memberikan hak, memperjuangkan hak dari klien kami. Yang dimana notabene menurut kami ada sedikit kekeliruan dan kejanggalan di sini ya, ataupun ada sedikit kesalahan walaupun kesalahan itu tidak terlalu fatal. Ya jadi makanya kami mengajukan banding ataupun kurasi ini begitu. Yang mulia. Baik. Saya tangkap berarti permohonan kalian adalah meringankan hukuman dari yang hukuman sebelumnya, hukuman maksimal, hukuman yang lebih ringan seperti itu ya? Ya mungkin lebih kurang seperti itu yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan kembali mungkin dari pengacara. Baik yang mulia, terima kasih. Satunya. Oh baiklah kalau begitu, mari dari jaksa silakan apa yang ingin disampaikan tadi maju ke depan. Ya. Jadi yang dititik beratkan oleh pihak kami itu adalah pasal 407 yaitu taking hostage as a public servant, yaitu menyandra public servant atau pegawai pemerintahan seperti itu karena kami tidak bisa ambil tolerir dari penyanderaan seperti itu kepada selaku petugas di negara ini seperti itu. Maka kami strike pada putusan
hukuman seberat-beratnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, seperti itu. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, instruksi yang mulia, bisa saya berbicara? Silakan. Baik, yang mulia, dari tadi saya sudah mendengarkan dari jaksa penuntut umum, dia membacakan bahwa klien saya terdakwa yang bernama Goldie Metro ini terkena pasal 407 yang dimana berbunyi jikalau saya jabarkan, jikalau melakukan penyanderaan kepada pegawai ataupun instansi negara itu akan dihukum seberat-beratnya, begitu. Seberat-beratnya ini bisa dijabarkan banyak berarti. Saya ingin bertanya sekali lagi, mohon maaf ini yang mulia. Di pasal 407 apakah ada bunyi ini ya, kita baca seksama ini ya, atau memang buku saya ini yang salah? Apakah memang di situ hukuman terberatnya itu ada tertulis mati atau penjara seumur hidup? Itu pertanyaan saya langsung kepada JPU yang mulia. Baik. Mohon di cross check kembali begitu. Saya izin menjawab, boleh? Silakan dijawab langsung. Saya akan menjawab bahwa di situ di pasal 407 memang ada fine charge dan juga masa tahanan. Tapi di sini atas apa yang disandra itu seorang presiden, itu kami sangat-sangat mementingkan nyawa dari presiden yang terancam pada saat itu. Baik, instruksi yang mulia, bisa saya menjawab? Silakan. Baik, berarti di pasal 407 di situ sudah jelas yang mulia, dinyatakan bahwa melakukan penyanderaan kepada pegawai kepemerintahan akan dihukum seberat-beratnya. Oke, tetapi di situ juga tertulis ada point charge dan beberapa masa tahanan yang harus dilewati oleh terdakwa. Begitu ya. Berarti tidak ada tertulis hukum yang tertulis di sana, karena kita ini hukum ini berdasarkan yang disahkan dan tertulis karena kita lebih by the books, kan begitu yang mulia. Ini saya rasa ada sedikit kejanggalan, makanya saya sedikit agak meragukan di sini bahwa berkas-berkas yang sampai ke JPU dan JPU tumpahkan di persidangan begitu yang mulia di pasal 407, menurut saya BAP-nya ini tidak mengarah ke sana begitu. Ya, karena tidak ada tertulis terpidana ini mati di pasal tersebut hukumannya begitu. Nah, mohon bisa mungkin dijelaskan lagi, ini pertanyaan saya direct langsung kepada JPU yang mulia. Mohon maaf. Begitu. Iya. Dari jaksa penuntut dipersilahkan untuk menjawab sejelas-jelasnya. Ya, of course. Saya ada beberapa kejadian di sini. Saya sebutkan saja. Yang pertama adalah kidnapping di area White Houses, and kedua itu ada di kidnapping di Tequilala. Saudara Goldie Metro ini, suspek ini dia ada di tempat bersama dengan suspek bernama Ajinomoto. Terus saya bacakan lagi. Yang ketiga ada sebuah kidnapping juga, taking hostage, membuat sandra di medical center. Seperti itu. Yang keempat, ada juga taking hostage yang kedua, itu di White Houses. Jadi ini ada beberapa kali pengulangan taking hostages kepada instansi pemerintah. Seperti itu. Kenapa saya bilang ini berat? Mohon maaf, ini karena kosakatanya kurang jelas mungkin untuk beberapa orang. Mungkin saya ulangin poin dasar dari yang dibacakan dari jaksa ya. Boleh. Apa cukup dijawab sesuai sama yang dikatakan atau tidak? Ini yang saya tangkap bahwa tuntutan yang diberikan kepada Goldie Metro di 407 betul, tapi tingkatan hukuman yang diinginkan dari jaksa penuntut lebih dari yang ada di penal code tersebut dikarenakan ada pengulangan dalam kasus tersebut, betul? Ya, Ya, betul.
Baik. Ya, oke, silakan. Ada lagi yang mau ditambah? Ada yang mulia. Jaksa penuntut. Jadi, Sebelumnya, maaf. Mohon maaf. Pak Gio. Ya, Dari jaksa penuntut sudah selesai atau ada lagi? ada satu lagi. Jangan dia melakukan, di Monciliat itu ada sebuah tragedi di mana saudara Mehmet atau Goldie Metro ini membawa beberapa orang instansi dan menodongkan senjata di Gunung Monciliat, dan di sana ada permainan game yang dia orang buat dan itu membahayakan nyawa dari hostage tersebut. Seperti itu. Sudah, sir. Terima kasih banyak. Dari pengacaranya Pak Gio silakan ditanggapi. Baik yang mulia. Yang pertama itu balik saya tekankan kembali, kita rewind yang mulia ya. Di mana pasal 407 itu tidak ada pasal yang dimana memberatkan terdakwa yang dimana harus dipidana mati. Itu. Kita bertanya kepada JPU dan JPU menjawab. Jawabannya itu seperti ini. Kenapa mereka memberikan hukuman yang berat padahal hukuman tersebut tidak tertulis di hukum Los Santos Sopuli ini begitu. Jadi mereka memponis dan membuat hukumnya sendiri karena hukum ini sudah berlapis, pasalnya berlapis yang mulia ya, yang dimana terdakwa di sini melakukan tindakan beberapa kesalahan ataupun tindakan kriminal yang berat. Yang pertama itu melakukan kidnapping di White House ataupun di gedung presiden itu sendiri. Yang kedua, si terdakwa klien saya ini melakukan penyanderaan kidnapping di area Tekilala bersama dengan suspek yang sekarang masih belum tahu di mana keberadaannya, yaitu adalah mungkin ya, saya bilang mungkin, saya tidak berani ponis, ini adalah saya berbicara dengan klien saya dalang dari semua yang terjadi di sini begitu, yaitu adalah suspek yang berkali-kali kita juga tahu dia siapa, yang bernama Ajinomoto ini begitu. Terus yang ketiga adalah sebuah kidnapping kembali di area kepemerintahan ataupun instansi juga, yaitu di rumah sakit, melakukan tindakan penyanderaan. Yang keempat itu lagi-lagi dia mengulangi kesalahan yang sama, itu adalah melakukan penyanderaan ataupun kidnapping di White House begitu. Jadi ada beberapa kali pengulangan di sini. Makanya di sini dari JPU merangkum semua pasal berlapis itu dan mereka membuat sebuah pasal baru yang seharusnya tidak bisa di 407 karena 407 sudah disahkan begitu, yang dimana jikalau melakukan penyanderaan kepada pegawai pemerintahan ada charge-nya dan ada jumlah beberapa lamanya untuk terdakwa di penjara. Kecuali ada pasal baru jika melakukan, misal ini kita ceritakan seumpama ini yang mulia ya, ada pasal 50.1 yang dimana jika terdakwa melakukan tindakan kriminal berulang kali dengan status berat, maka terdakwa tersebut terkena pasal berlapis hukuman mati. Itu saya setuju yang mulia. Tetapi di sini pasalnya sudah ada dan sudah ditulis di buku besar hukum kita begitu. Yang dimana pasal 407 itu berbunyi seperti yang kita jelaskan tadi, saya jabarkan. Jikalau melakukan penyanderaan terhadap instansi ataupun pegawai negeri, itu ada charge-nya dan berapa pidana penjaranya pun ada di situ. Tetapi di sini mereka menyangkumkan pasal yang tidak ada. Tetapi saya tidak menyalahkan begitu. Karena kan hukum ini dia harus jelas tapi tidak dengan ilmu pasti seperti matematika kan begitu, 1 + 1 harus 2 kan begitu ya. Relevan dia begitu. Saya mengerti juga, tetapi kan di sini saya mengatakan melakukan pembelaan kepada hak terdakwa saudara Goldie Metro ini begitu yang mulia. Di mana saya sudah mengerti, dan yang terakhir itu dia melakukan tindakan kidnapping berulang kali kepada instansi lagi itu di area Monciliat. Ada permainan geng di sana dan juga menggunakan senjata api begitu kan. Iya. Ya walaupun yang tidak perlu kita bahas sebenarnya, mungkin saya tidak ada mendapatkan kabar dari klien saya bahwa saksi-saksi dari anggota geng yang tertangkap ini seperti tidak berhasil didatangkan oleh dari penyidik ataupun JPU begitu. Mungkin itu tidak perlu dibahas lagi kan begitu. Tapi saya mohon sekali lagi untuk dipertimbangkan begitu, untuk dipertimbangkan karena tidak ada di pasal 407 itu bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut harus dipidana mati. Begitu yang mulia. Mungkin JPU bisa menjawab begitu. Kenapa bisa ada tambahan-tambahan ini? Tambah-tambahan yang menurut saya juga membingungkan. Mungkin saya mengerti gitu. Dia terkena pasal yang berlapis seperti yang 5 tadi BAP yang sudah dijelaskan kan begitu. Tetapi balik kita law by the books. Balik ke buku hukum persidangan begitu ya. Di 407 itu tidak ada bunyi bahwa dia itu harus mati. Begitu.
Baik, sudah saya dengarkan semua tanggapan dari jasa penuntut sekaligus pengacara di sini. Sebelum saya ke sesi akhir dalam persidangan ini, sebelumnya silahkan dari Pak Gio kembali ke tempatnya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Atas nama terdakwa Goldi Metro dipersilahkan untuk maju. Nanti itu yang 1 hektar sesuai nanti, Pak. dengan Instruksi Yang Mulia, instruksi. Sebelum terdakwa untuk menyampaikan beberapa persepsi dan asumsi yang ingin dia katakan, mohon maaf Yang Mulia, bolehkah kita meminta break sejenak 5 menit ke depan Yang Mulia, karena ada sedikit perbincangan yang harus kami selaraskan di sini Yang Mulia. Baik, Ya. silakan. Baik Yang Mulia, terima kasih. Diberikan ya. Baik Yang Mulia. Bapak Goldi Metro, silahkan ke depan untuk memberikan permohonan banding ini tadi. Silakan. Baik Yang Mulia, bagaimana Yang Mulia? Suara saya Setelah terdengar menanggapi jelas? sudah. Setelah menanggapi dari dua sisi ini, dari pengacaranya maupun dari jaksanya, mungkin ada yang mau disampaikan dari Bapak Goldi Metro sebelum hasil putusan dibacakan? Ya sebenarnya begini Yang Mulia. Jauh dari sebelum itu, dari sidang sebelumnya, sebenarnya ada beberapa pembelaan dari pengacara saya sebelumnya. Jadi kurang lebihnya, saya ingat sekali kemarin terakhir ada kata dari Yang Mulia, saya tidak memiliki rasa penyesalan apa yang saya lakukan. Saya tidak tahu, mungkin Yang Mulia ini memiliki indera ke-100 yang bisa membaca masa depan. Tapi kalau saya boleh terus terang, apakah saya tidak menyesal atas apa yang saya lakukan? Ya saya juga menyesal Yang Mulia. Apakah saya melakukan secara sadar? Ya secara sadar. Tapi kalau dibaca balik BAP tersebut, ya bahwasannya saya bukan otak di balik itu semua Yang Mulia. Anda menangkap orang yang salah, yang seharusnya berdiri di sini dan mendapatkan hukuman yang lebih pantas daripada itu, ya bukan saya. Walaupun itu dia akan dapat hukuman yang seperti Anda nyatakan sebelumnya. Menurut saya beberapa hal terkait kemarin ada kejanggalan Yang Mulia. Keputusan yang terlalu cepat dan lainnya, ya saya tidak bisa menentang hal itu. Tapi kalau Anda tanya saya apakah saya ada rasa penyesalan akan hal itu, ya itu ada Yang Mulia. Jadi apapun pembelaan saya kali ini, saya hanya minta untuk hukuman saya diringankan. Tidak lebih dari itu Yang Mulia. Mungkin itu saja pernyataan yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih. Sebelum hasil putusan saya mau berikan atau saya utarakan, saya minta persidangan ini ditunda sekitar 3 menit ke depan untuk merumuskan hasil putusan nanti ya. Baik Yang Mulia. Dan saudara Pak Goldi Metro silahkan untuk kembali ke tempat duduknya. Terima kasih Yang Mulia. Saya bacakan hasil putusannya. Pengadilan Kota Opule yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dan akhir telah menerima permohonan banding atas terdakwa Goldi Metro. Atas permohonan banding hasil putusan tanggal 19 Juli 2024, terdakwa telah mengemukakan alasan-alasan permohonan seperti berikut. 1. Pengakuan kesalahan oleh terdakwa Goldi Metro. 2. Terdakwa Goldi Metro bukan dalang terhadap dakwaan. 3. Dakwaan Goldi Metro telah kooperatif sepanjang penahanan hingga hari sidang. Tiada korban yang telah meninggal dunia. Saya ulangi. 4. Tidak ada korban yang telah meninggal dunia. 5. Pasal 407 tidak menyatakan sama sekali hukuman mati.
6. Penyesalan terdakwa Goldie Metro terhadap kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Menimbang hujatan pihak jaksa seperti berikut. 1. Hukuman berat, mati atau penjara seumur hidup adalah wajar karena wujud pengulangan kesalahan-kesalahan seperti penculikan dan penyanderaan di City Hall dan Rumah Sakit Kota Puli. Ya lo. 2. Korban-korban terdiri Di pengadilan daripada Pak, petinggi kantor pemerintah gubernur yaitu baru. presiden. Sini. 3. Wujud pengulangan kesalahan penyanderaan di tanggal berbeda. Siapa? 4. Wujud penodongan oleh terdakwa Goldie Metro terhadap anggota dari beberapa instansi di Montiliat. Dalam hal ini, keputusan pengadilan tingkat banding menyatakan permohonan banding terdakwa Goldie Metro Enggak enak perasaanku. diterima. Maka dengan ini pengadilan Kota Hopuli menyatakan dengan pemutusan pidana kepada yang bersangkutan Goldie Metro seperti berikut. 1. Menjatuhi pidana kepada terdakwa Goldie Metro dengan pidana penjara 20 tahun dikurangi masa kira gue gak masa jadi tahanan. yatim anak gue. Saya minta tolong untuk diam dulu semuanya. Masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Sir, excited banget ini sir. 2. Menjatuhkan pidana denda kepada Goldie Metro sebesar $10.000 atau menjalani masa tahanan 5 tahun jika gagal membayar denda tersebut. 3. Menjatuhi hukuman berbentuk restitusi dan mewajibkan terdakwa Goldie Metro menyelesaikan 1 bulan bekerja sebagai banpol di bawah pantauan LSPD. 4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Goldie Metro dengan pidana pembayaran ganti rugi sebesar $2.000 kepada korban pidana yang bersangkutan, yakni Oliver Dalton, Alberto S. Halan, An L. Halan, dan Leon Boy. 5. Pengembalian aset-aset terdakwa Goldie Metro berbentuk kendaraan-kendaraan setelah terdakwa Goldie Metro menyelesaikan semua bentuk hukuman yang telah dinyatakan. Pengadilan Kota Hopuli dengan ini memutuskan waktu pelaksanaan dalam waktu 1 kali 24 jam. Dengan persidangan ini dinyatakan ditutup. Kota Hopuli tanggal 27 Juli 2024, Pengadilan Kota Hopuli, Hakim Ketua San Andreas Nakamura. Terima kasih. Modal 20, untung 80. Pada ada ketok palu. Mantap. Bebet bebas, Met. Anak lu, Met, dikit lagi lahir, Met.